In this video, we would like to share the result of our intercultural communication project. We conduct our interview in Yogyakarta, focusing on some key topics like collectivism versus individualism in the workplace, language barriers, and nonverbal communication, especially gestures. Ibu kan sini dari lahir ya. Saya ingin tahu soal apakah di sekitar ibu itu kompetitif orang-orangnya atau individualisme. Sekitar apa nih? Tempat hidup atau tempat kerja? Tempat kerja loh. Kalau tempat kerja enggak sekompetitif yang ada di tempat lain, tapi juga enggak individualis. Tetapi semuanya itu by system ya. Jadi kan kalau di keraton itu kalau memang petugasannya A, ya harus A. Jadi kalau misalnya orang lain atau teman kita mau bantu sih, petugasan A ini harus izin dulu, nggak boleh langsung bantu. Nah itu petugasannya harus sepengetahuan sampai dengan misalnya kayak ketua kelompoknya minimal. Tapi paling bagus itu sampai kepala divisinya. Jadi segala sesuatunya itu harus dipertanggungjawabkan gitu loh. Jadi ketika ada misalnya kita membantu atau apa itu harus pengetahuan yang ada di atasnya. Sekarang sih gampang ya, kita cuma pakai WhatsApp itu bisa. Katakanlah gitu. Nah kalau dulu kan lisan ya, maksudnya effortnya. Kalau untuk kan sekarang udah globalisasi, modernisasi, ada perubahan nggak dalam individualisme di kita sendiri? Iya sih, yang pasti semuanya ya nggak usah tentang itu aja dari misalnya kan kalau kita ngomongin Yogyakarta itu kan populasinya katakanlah 50% lansia, 50% usia produktif gitu kan. Jadi karena demikian itu aja udah tantangan yang gede buat kita. Apalagi di dalam keraton hal yang sama. Karena jadi abdi dalam itu adalah pengabdian seumur hidup. Jadi juga nggak mudah juga untuk kemudian menghentikan seseorang di sini. Kecuali kalau mereka memang punya kesalahan yang gede gitu. Misalnya berbuat kriminal gitu. Nah itu baru bisa dihentikan. Tapi kalau enggak ya nggak bisa. Nah itu yang kemudian istilahnya alur komunikasinya atau cara kita mengkomunikasikan itu effortnya gede. Dan sekarang mbak-mbak nih kakak-kakak ini kan Gen Z sama katakanlah yang usianya 80-90 tahun bisa dibayangin cara komunikasinya kayak apa. Nah itu kalau diterapkan yang seperti itu. Jadi memang lebih kepada cara komunikasinya belum lagi kalau kita lebih muda tapi kedudukan kita lebih tinggi daripada yang lebih tua dari kita, ya kan? Jadi memang perlu komunikasi skill sih kalau kita di sini lebih pada itu. Tetapi selama ada istilahnya minimal gentleman agreement itu nggak masalah. Jadi aturan main memang sudah diomongin sebelumnya. Jadi ketika itu berlangsung udah nggak ada masalah lagi. I have 5 questions. Yes. So the first question is, did you experience any language difficulties during your trip to Yogyakarta? I booked everything in French, so it was easier for me. And after we used a lot of transport with Grab, so it's English, it's okay. Not so difficult. The second is, how did you communicate with locals when you didn't speak Indonesian? English. English. Do you use any Google application? Oh, yeah. If I use it, yes, it's Google Translation. Okay, next question. Were there any situation which caused problems for you? Like when you're in the store or? I think one time Grab, so we didn't speak with the driver. And we were in Sumatra last week, and so smaller city. And but with Google Translation, we show on a picture or something like this, so it was okay. Okay, next question. Did you use? How did you feel about the friendliness of locals despite the language barrier?
with the baby. Yeah. A lot of friends. Oh, baby! And, all people are like this, so no, really friendly people. Yeah. I With think, smile, a lot of smiles. yeah. That Nice. was the last question. So, Okay. can you tell us your name and where you come from? I'm Julie Vieillescaz and I'm come from France. Daerah juga, dan mereka membawa bahasanya masing-masing gitu kan ya. Bagaimana dengan penduduk asli yang memang berbaur dengan mereka, kan pasti terbawa tuh bahasanya, ada yang bisa gaul dan mungkin mereka meninggalkan bahasa asli Yogyakarta gitu. Nah, sebagai petinggi di Yogyakarta tuh bagaimana menghadapi hal seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Mbak Dia. Tidak kita pungkiri memang di sini kota belajar yang setiap tahunnya memang bersilih berganti mahasiswa pelajar yang di Jogja, baik itu dari Aceh sampai di Irian sana. Itu tadi. Jadi kalau warga asli Jogja itu tadi mau menggunakan bahasa saudara kita yang ada di luar provinsi itu medok aneh gitu loh. Dalam artian misalnya kayak saya contohkan, saya tuh mau memaksakan gue lo itu jadinya lucu gitu loh, kan seperti itu. Itu makanya warga kami itu jarang yang mau ikut-ikutan karena merasa nggak pantas gitu. Maksudnya nggak pantas tuh dalam pendengarannya, maksudnya bukan nggak pantas menggunakan gitu. Jadi orang Jogja yang asli itu memang punya logat sendiri-sendiri. Jadi memang gini Bu, di wilayah Jogja ini antara kami dengan desa sebelah itu juga logatnya sudah berbeda, intonasinya itu berbeda atau cengkoknya lah gitu. Iya, sama-sama Gunung Kidul itu memang variasi bahasa itu sudah berbeda. Contoh misalnya di Tebus, nanti kalau di Tebus sana mungkin bahasa kayak seperti ini. Kebezini ju, seperti itu. Kebezini itu kepiye atau bagaimana? Jodoh dhisik yu, duduk dulu. Tapi karena di sini itu banyak urban yang masuk, akhirnya di sini itu bahasanya itu netral sini gitu. Kebetulan bahasa kami di Kematang itu netral. Tapi coba kalau ke sana ke Kemiri ya, Kemiri itu pegu, namanya pegu atau intonasinya itu lucu gitu. Nah, kami yang ada di sini itu juga menghargai. Artinya memang itu hanya skup wilayah saja, apalagi di luar wilayah. Kami tidak mungkin mau akan menggunakan bahasa Irian, logatnya gimana kakak, gimana sayang, nggak mungkin. Tapi cukup menghargai gitu, cukup menghargai. Terus bagaimana kemudian Mbak Dia tadi untuk menghadapi bahasa-bahasa yang dia cuma menghormati. Karena kalau menurut kami loh Mbak, menurut kami secara personal, kalau kita memaksakan bahasa yang itu mungkin ya didengar agak lucu, kadang kalau salah malah ya fatal juga misalnya. Jadi mungkin kalau di sini salah satu upaya itu tadi pembelajaran kepada masyarakat, menghargai tapi juga menjunjung bahasa nasional Jogja, dalam artian bahasa daerah yang perlu dilestarikan. Jadi kalau di sini itu kan ada semboyan wong Jawa ojo ilang Jawane, seperti itu. Jadi orang Jawa ojo ngasih kena pengaruh budaya luar, kan seperti itu. Jadi di sini itu ada semboyan wong Jawa ojo ilang Jawane. Jadi mempertahankan tentang aku itu wong Jawa. Ning Jakarta ojo koyo jangan mimbo-mimbo atau jangan mengaku-ngaku koyo itu kan sebuah filosofi Simbah yang sangat mendalam ya. Jadi istilahnya banggalah dengan kamu orang Jogja. Pakai bahasa lugu bagaimana pikir tak kelihatan gitu istilahnya. Mungkin itu ya Bang, istilahnya kita menghargai, menghormati prinsip yang mendasar itu wong Jawa jalani sama ya. Pendatang ke sini. Memang ketika
kuliah karena dari berbagai pilihan ya Pak. Oh gitu. Karena kuliah dari berbagai Jawa juga dari Tegal dari mana, jadi saya tidak terlalu menggunakan bahasa Jawa. Terasa itu ketika KKN. Betul seperti di sini, setiap pertemuan Karang Taruna, pertemuan di desa semua bahasa Jawa dan saya tidak paham. Tapi memang yang saya rasakan sangat dihargai ketika sudah tahu bahwa ada mahasiswa yang dari luar Jogja diterjemahkan. Kemudian sampai saat ini teman-teman saya di grup kami, di grup WhatsApp itu pasti berbahasa Jawa dan tidak pernah mengikuti gaya bicara bahasa Sunda saya. Jadi ya saya yang harus berupaya untuk menyesuaikan. Tidak hilang itu betul. Saya tidak terbawa meskipun hidup dari berbagai daerah dengan bahasa masing-masing. Paling cuma tanya ke kami yang orang Sunda itu tanyanya Neng jawab. Neng bahasa Sundanya emang apa? Ini gitu. Oh, nenek toh. Jadi kembali ke bahasa Jawa. Saya rasa. Ya itu memang faktanya testimoni itu dosen memang ya seperti itulah. Jogja itu memang ya itu tadi ada beberapa filosofi, falsafah, ada tua dari tetua kita atau nenek moyang kita itu memang dipertahankan yang sampai ke generasi saya, generasi kesekian itu memang ada bukit-bukit yang senang. Jadi memang di Jogja itu ya mungkin karena wilayah ya, orang yang senang budaya Jawa itu ya tidak semua Bu. Ada yang sudah benar-benar getol senang, akhirnya juga berjuang untuk mempertahankan itu. Sini seperti ini namanya ngapurancang. Kayak orang Jawa itu kelihatan santun karena memang budayanya harus seperti itu. Boten ngarsanipun Ratu Putri dan Satu Tribun Soro itu salah satu teknik yang disampaikan oleh keraton kepada kami dan saya yakin besok kalau di Jawa itu kalau mempersilahkan pasti blok menurut sama gini, bisa dikatakan seperti itu. Semua berkaturan benar. Jadi halus banget. Terus kalau melewati Dian pasti begini. Itu memang sebuah teknik yang di budaya keraton yang